Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang menjalani proses menuju sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan, mujizat yang besar yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Saudara, hidup ini berbicara tentang proses. Segala sesuatu harus melalui proses. Kalau ada sesuatu yang tidak melalui proses, maka nilainya tidak akan terlalu berarti. Kalau ada sesuatu yang instan, maka nilainya tidak terlalu berarti. Tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang luar biasa, itu harus melalui satu proses, bahkan proses yang berat, proses yang besar. Demikian kita saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kalau kita mau mengalami perkara-perkara yang besar, kalau kita rindu melihat dan menerima perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus melalui yang namanya proses. Tanpa proses, tidak akan ada yang berarti saudara. Bahkan orang-orang yang mencapai sesuatu, menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu tanpa proses, orang itu tidak akan terlalu menghargai apa yang dia terima, apa yang dia peroleh. Bahkan orang-orang yang tidak menjalani satu proses mencapai sesuatu, biasanya orang itu tidak akan bisa bertahan dalam apa yang dia capai. Saudara, ada orang-orang yang sampai di titik tertentu, tapi ketika dia sampai di titik itu, malah pencapaian yang dia capai itu menghancurkan kehidupannya. Saya banyak belajar dari orang-orang yang saya gembalakan. Misalnya, ada salah satu jemaat yang mengalami kehidupan yang begitu susah. Lalu kemudian mereka meminta supaya mereka diberkati, mereka berdoa, bahkan meminta doa supaya diberkati. Dan akhirnya diberkati. Tetapi ada yang menjadi masalah dalam prosesnya, di mana mereka tidak menjalani proses itu di dalam Tuhan. Mereka rindu diberkati, dan akhirnya mereka berjuang, dan memang akhirnya diberkati, tapi prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sangat menyedihkan saudara,
setelah mencapai keberhasilan, keberhasilan itu malah menghancurkan hidup mereka, keberhasilan itu menghancurkan keluarga mereka, dan keberhasilan itu akhirnya menjatuhkan mereka bergelimang dosa. Masih jauh lebih baik dulu waktu mereka susah, waktu ekonomi mereka susah, mereka malah berhutang. Masih jauh lebih baik itu daripada setelah mereka berhasil, saudara, karena semuanya hancur-hancuran. Bahkan beberapa dari anggota keluarga tersebut mengalami kematian oleh karena hidup dalam dosa. Bayangkan, saudara, bayangkan bahwa pencapaian tanpa satu proses itu malah berbahaya. Hari ini apa yang sedang saudara perjuangkan? Hati-hati dengan apa yang sedang saudara perjuangkan. Apakah saudara sedang menjalani prosesnya dalam Tuhan atau tidak? Karena apa yang saudara perjuangkan tanpa saudara menjalani prosesnya di dalam Tuhan, itu berbahaya bagi saudara. Puji Tuhan, saudara, itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Bagaimana kita menjalani proses dalam hidup ini untuk mengalami, mencapai sesuatu yang besar di hadapan kita yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan, untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Doa kepercayaan, Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan satu penantian. Daud mengungkapkan satu proses yang dia jalani, di mana dalam penantian itu ada satu kondisi yang dia sedang mengalami sesuatu kesulitan yang dia butuh pertolongan Tuhan. Satu keadaan, satu situasi yang dia butuh campur tangan Tuhan. Dan kemungkinan besar, saudara, situasi sulit yang dia alami itu atas perbuatan dan kelakuan dari musuh-musuhnya. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan bahwa dia rindu jawaban dari Tuhan. Dia rindu campur tangan Tuhan. Dia rindu mujizat Tuhan. Dan dalam kerinduannya untuk mengalami campur tangan Tuhan, ada proses yang dia jalani, saudara. Ada proses yang dia hadapi. Bahkan proses itu kemungkinan begitu panjang dia alami, sehingga sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai 3 kali dia berkata, saudara, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Karena
situasi yang panjang itu, saudara, hampir-hampir Daud tidak sanggup untuk menjalani prosesnya. Hampir-hampir Daud putus asa menjalani prosesnya. Tetapi kita akan lihat bagaimana Daud tetap bertahan. Dia tetap jalani proses itu sekalipun berat. Dia tetap jalani proses itu sekalipun sulit. Dia sampai berkata, saudara, jangan sampai musuh-musuhku bersuka cita terhadap aku. Jangan sampai musuh-musuhku bersorak-sorai melihat aku kalah, melihat aku hancur, melihat aku binasa, dan kemudian mereka bersorak-sorai atasku. Jadi ada satu situasi, saudara, Daud menghadapi kesulitan yang sangat sulit, dan dia jalani proses dalam Tuhan, dan dalam prosesnya itu dia sangat berharap pertolongan Tuhan, dan dia sangat berharap supaya dia mengalami mujizat Tuhan, supaya jangan sampai musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, supaya jangan sampai musuh-musuhnya berpikir bahwa dia telah kalah, dia telah binasa, dan kemudian musuh-musuhnya bersorak-sorai. Sekalipun berat dia jalani proses itu, saudara. Sekalipun sulit dia jalani proses itu. Sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir, di sana dikatakan kalimat terakhir sekali, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai akhirnya penantian itu, saudara. Sampai akhirnya kesabaran menjalani proses yang Tuhan izinkan dia alami berbuah manis. Karena pada akhirnya di kalimat terakhir dia menyaksikan, ia telah berbuat baik kepadaku. Akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi dia. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia rindukan. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia butuhkan. Sampai tidak terjadi musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, tetapi malah dia mengalami kemenangan yang luar biasa dalam proses yang dia jalani, saudara. Saat ini, apa situasi yang sedang saudara alami? Dan bagaimana saudara menjalani situasi, masalah, persoalan, kesulitan yang mungkin sedang saudara pikul, yang mungkin sedang saudara hadapi di dalam perjalanan kehidupan saudara? Mungkin saat ini ada saudara yang merasa beban yang saudara pikul begitu beratnya, saudara. Masalah yang tindih menindih itu begitu beratnya. Hampir-hampir saudara merasa tidak sanggup. Hampir-hampir mungkin saudara merasa tidak mampu. Itu pernah dialami oleh Daud, saudara. Sampai akhirnya 3 kali dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kenapa, saudara? Karena pertolongan itu tidak kunjung tiba. Pertolongan Tuhan tidak kunjung dia lihat. Mujizat Tuhan tidak kunjung dia lihat. Hari ini pun dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam saudara menjalani proses yang Tuhan izinkan saudara alami, mungkin proses itu berjalan begitu lama. Mungkin proses itu terasa begitu panjang. Berapa lama lagi aku akan melihat mujizat Tuhan? Berapa lama lagi masalah ini akan terselesaikan? Berapa lama lagi penyakit ini akan disembuhkan? Berapa lama lagi situasi dan keadaan ekonomi ini akan menjadi semakin baik? Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi? Mungkin saat ini saudara, hampir-hampir saudara menyerah. Mungkin saat ini atas situasi itu hampir-hampir saudara putus asa. Saudara terasa tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Saudara merasa seperti Daud, berapa lama lagi? Apakah aku harus menjalani begini terus? Apakah situasi ini akan begini terus? Apakah situasi yang berat dan sulit ini akan berlalu dalam jangka waktu yang lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menghadapi ini? Berapa lama lagi aku harus memikul beban ini? Berapa lama lagi aku harus menanggung sakit ini? Berapa lama lagi aku harus ditindas? Berapa lama lagi aku harus diperlakukan tidak baik?
Berapa lama lagi aku harus mengalami kesulitan ekonomi? Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi? Mungkin itu situasi-situasi yang sedang saudara alami saat ini. Tapi dalam semua situasi itu, saat ini saya rindu mengajak saudara untuk tetap bertahan, saudara. Untuk tetap menjalani prosesnya. Betapa sulit pun itu, berapa lama lagi, dan berapa jangka waktu lama pun itu, saudara, tetap bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan undur, saudara. Tetap bertahan, tetap bertahan. Karena pada faktanya, saudara, Daud ini mengalami kebaikan Tuhan ketika dia bertahan, sekalipun pada awalnya hampir-hampir dia menyerah, pada awalnya hampir-hampir dia putus asa, tetapi pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun hampir-hampir dia menyerah, tetapi ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berjuang, pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita tetap bertahan, saudara, kita tidak menyerah, kita tetap berjuang, kita tetap maju, kita hadapi prosesnya, kita jalani semua prosesnya, maka pada akhirnya kita akan melihat perbuatan baik Tuhan. Itu sebabnya tetaplah bertahan. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta. Ya, saya memahami saudara, karena saya pun seringkali ada dalam situasi-situasi yang sulit dan berat. Saya pernah mengalami situasi yang sangat membingungkan. Di video-video sebelumnya saya pernah menyaksikan, saudara, satu kali istri saya mengalami penyakit yang sangat parah, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Itu tidak lama setelah kami menikah. Waktu itu saya ingat, masak pun harus saya yang melakukan, nyuci piring, nyuci pakaian harus saya yang melakukan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu parahnya waktu itu. Ekonomi begitu sulit, saudara, karena kami merintis gereja di pedesaan, dan jemaat hanya beberapa anak sekolah minggu dan beberapa anak sekolah waktu itu. Tetapi namun demikian saya berjuang, saya bawa istri saya berobat, sehingga pada waktu itu saya ingat sekitar 15 tahun yang lalu, tetapi kami membutuhkan dana sekitar 1,5 sampai 2 juta waktu itu, saudara. Bayangkan betapa berat situasi itu. Saya merintis, dan saya merintis organisasi gereja saya, saudara. Kami tidak punya gaji bulanan, kami hidup dari pelayanan yang kami rintis. Bayangkan situasi itu. Tetapi waktu itu saya berjuang juga. Saya bawa istri saya untuk berobat, dan kemudian kami butuh uang 1,5 sampai 2 juta setiap kali kami berobat. Kami berobat 1 bulan sekali, saudara, dan dokter menyarankan kami berobat 6 bulan. Waktu itu saya jalani juga sampai 7 bulan. Dan dalam perjalanan itu, saudara, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan mujizat. Kami tetap bertahan sekalipun kadang sulit. Ada satu situasi, satu keadaan pada waktu itu, saudara, di mana besoknya saya harus membawa istri saya untuk berobat. Dan kemudian pada hari Minggu, saya mengingat sekali pada waktu itu, saudara, selesai ibadah biasa, istri saya menghitung persembahan dengan jemaat 15 orang. Besoknya kami harus berobat dan harus tersedia uang 1,5 sampai 2 juta. Dan pada waktu itu betapa kagetnya istri saya, saudara. Pengalaman yang tidak pernah dia alami. Ada orang yang memberikan ucapan syukur melebihi dari kebutuhan yang kami butuhkan untuk berobat. Padahal dia tidak tahu
bahwa kami besok harus berobat, padahal dia tidak tahu bahwa kami membutuhkan itu. Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat Tuhan, dan akhirnya dia memberi ucapan syukur. Itu saja. Mujizat demi mujizat kami alami, saudara. Kami lakukan proses itu dan kami berobat. Tetapi 6 bulan tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Istri saya tetap sakit. Kami teruskan sampai 7 bulan. Tapi istri saya juga tetap sakit, tidak ada perubahan. Sampai akhirnya saya bingung benar, saudara. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kami sudah berdoa, kami sudah berobat juga, tetapi keadaan tidak makin baik. Dalam situasi yang demikian, saudara, ada orang-orang yang menyarankan kami untuk berdukun. Bayangkan, saya sebagai hamba Tuhan disarankan oleh orang lain untuk berdukun, karena mereka melihat betapa parahnya penyakit itu. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa ibu gembala itu tidak akan lama lagi itu. Saudara, bayangkan situasi itu pada waktu itu. Tapi namun dalam situasi yang demikian, ketika kami disarankan untuk berdukun, saya berkata, kalau harus mati di jalan Tuhan, maka kami memilih mati. Kami tidak akan keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sempat kami berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak akan berdukun kalau hamba Tuhan pun berdukun. Jadi kami bertahan, saudara. Padahal pada waktu itu kami berobat pun tidak ada perubahan, sampai akhirnya kami harus berhenti berobat. Tetapi pada akhirnya kami tetap bertahan, dan akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Saya beri istri saya jus wortel, dan setiap hari saya beri dia jus wortel, dan lama-lama akhirnya dia sembuh total. Prosesnya tidak gampang, saudara. Ada satu peristiwa di mana saat saya pergi kunjungan ke rumah jemaat, berdoa ke rumah jemaat, pulang dari sana, saudara, sampai di rumah, karena saya bawa kunci rumah, saudara. Akhirnya saya buka pintu, saya masuk ke dalam, saya buka kamar, saya masuk ke dalam. Saat saya buka kamar, betapa kagetnya saya. Pada waktu itu istri saya lagi menggelepar-gelepar untuk menarik nafas. Betapa parahnya situasi itu pada waktu itu setelah kami berhenti berobat. Bayangkan betapa bingungnya saya pada waktu itu, saudara. Tapi dalam kebingungan itu kami tetap bertahan. Sampai akhirnya mujizat terjadi. Mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana saya bertahan, pendeta? Apa yang harus saya lakukan untuk bertahan? Kita belajar bagaimana Daud bertahan dalam situasi yang dia alami. Sekalipun proses itu begitu panjang, bagaimana dia bertahan? Dia berkata di ayat yang ke-6, saudara, dia tunjukkan, dia ungkapkan situasinya bahwa proses itu begitu panjang, tetapi dalam proses itu dia jalani terus sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir dia mengalami mujizat, dia mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dia menjalani prosesnya? Lihat ayat 6, saudara. Di sana dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun prosesnya begitu sulit, sekalipun prosesnya begitu panjang, sekalipun begitu beratnya proses itu dia lalui, saudara, namun dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku tetap percaya. Padahal, saudara, sudah begitu lama dia tidak melihat mujizat Tuhan. Proses itu begitu panjang dan dia belum melihat campur tangan Tuhan. Namun dia berkata, aku tetap percaya. Saudara, waktu istri saya sakit, prosesnya begitu panjang, dan orang-orang pun mulai menyarankan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya terjepit dalam situasi itu, saudara. Jujur pada waktu itu aku bingung apa yang harus kulakukan. Jujur waktu itu semuanya sudah habis. Hanya satu yang tersisa, saudara. Iman kepada Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Aku tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Aku tetap percaya kepada mujizat dan campur tangan Tuhan.
Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian juga Daud ini, saudara, dalam proses yang berat, dalam proses yang sulit, dalam proses yang panjang yang dia alami, namun dia menegaskan, tetapi biarkan proses ini begitu panjang, biarkan proses ini begitu sulit, biarkan masalah ini begitu berat dan berlarut-larut, namun dia berkata, tetapi aku kepada Tuhan aku tetap percaya. Wajar pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Wajar pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, karena dia tetap percaya kepada mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan, sekalipun dia belum melihat, sekalipun begitu lama prosesnya, dia tetap percaya bahwa dia akan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan. Prosesnya hari demi hari makin panjang, tetapi dia tetap percaya. Prosesnya hari demi hari makin berat, tetapi dia tetap percaya. Hari ini, saudara, apa yang saudara alami, betapa berat dan betapa sulitnya pun itu, saudara, tetap jalani prosesnya. Bagaimana untuk bertahan dalam prosesnya? Tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia pasti akan menolong saudara, bahwa dia pasti sanggup menolong saudara, dan dia peduli kepada saudara. Tetap percaya. Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun dia berkata, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, sudah sekian waktu dia belum melihat campur tangan Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan setia. Sekalipun dalam jangka waktu yang lama dia belum juga melihat pertolongan Tuhan, dia belum juga melihat mujizat Tuhan, tetapi dia menegaskan, aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Saat ini, saudara, sekalipun panjang proses yang harus saudara jalani, sekalipun berat proses yang sedang saudara alami, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun sudah sangat mustahil sepertinya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika orang-orang berkata tidak ada harapan, Ibu Gembala itu tidak akan lama lagi. Saya tetap percaya bahwa Tuhanku sanggup menolong aku. Sekalipun orang-orang mulai menyarankan, saudara, bahwa saya harus berdukun, saya tetap percaya bahwa Tuhanku lah yang akan menolong aku. Dan sampai akhirnya mujizat itu pun terjadi. Dan orang-orang melihat betapa dahsyat Tuhan yang kusembah. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu berat pendeta, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu sulit pendeta, tetaplah percaya. Sampai pada akhirnya saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan menolong saudara, betapa luar biasa mujizatnya yang dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, bukti kita tetap bertahan, yaitu kita tetap percaya Tuhan masih setia. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli, Tuhan pasti akan campur tangan. Lalu yang kedua, saudara, masih di ayat 6, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Lalu yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Artinya apa, saudara? Yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian sekalipun prosesnya berat, dia jalani dengan bersukacita. Sehingga dia berkata, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekalipun penyelamatan itu belum dilihat, sekalipun penyelamatan itu belum terjadi, tetapi dia percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian hari demi hari dia jalani dengan bersukacita. Hari demi hari dia jalani prosesnya dengan bersorak-sorak kepada Tuhan. Dia percaya, dia berkata, Tuhan Engkau pasti menolong aku, haleluya. Engkau pasti campur tangan Tuhan, haleluya. Engkau pasti melakukan mujizat Tuhan, Engkau pasti menyelamatkan aku Tuhan, haleluya. Dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan, saudara. Dia tetap bersukacita di hadapan Tuhan, sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, tetapi dia tetap jalani dengan bersukacita. Hari ini, sekalipun hidup kita sedang berat,
sekalipun situasinya sedang berat, mari kita jalani dengan tetap bersukacita. Maka kita akan melihat Tuhan campur tangan. Maka kita akan melihat Tuhan menyatakan mujizatnya. Maka kita akan melihat Tuhan menyatakan campur tangannya. Dia Allah yang setia kepada saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Sekalipun sepertinya hari ini prosesnya begitu panjang, tetap bertahan, tetap percaya, dan jaga, jalani semuanya dengan tetap bersukacita. Karena dengan saudara bersukacita saja, saudara sudah mengalami perkara besar. Karena hati yang gembira adalah obat. Dengan saudara bersukacita saja, saudara sedang menyembuhkan diri saudara. Saudara sedang menguatkan diri saudara. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kebaikan Tuhan dengan kita tetap menjalani prosesnya dengan tetap percaya dan dengan tetap bersukacita. Percayalah, Tuhan akan campur tangan. Percayalah, Tuhan akan melakukan mujizat. Percayalah, Dia peduli dan Dia setia terhadap saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, yang dilakukan oleh Daud dalam proses yang panjang yang dia alami, yang dia jalani. Masih ayat 6, bagian terakhir dia berkata, aku mau menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Dia mau menyanyi untuk Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan. Artinya apa saudara? Dia jalani prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Dia jalani prosesnya dengan tetap meninggikan nama Tuhan. Sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Jadi saudara, sekalipun proses itu hari ini masih dalam proses. Sekalipun hari ini semuanya masih dalam proses, mari tetap jalani dengan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mujizat itu terjadi, ketika pertolongan Tuhan dinyatakan, ketika campur tangan Tuhan dinyatakan, tetaplah memuliakan nama Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sama seperti kepada Daud, ketika dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Hari ini pun Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap bertahan, tetap percaya, tetap bersukacita, dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar Daud pernah mengalami situasi yang sulit dan ada proses yang begitu panjang yang harus dia jalani untuk menjalani proses kesulitannya. Begitu lama Tuhan belum juga menyatakan pertolongan atas kesulitan yang dia alami. Namun demikian saudara, dia tetap bertahan dalam proses itu, sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang sudah kita belajar untuk kita terapkan, bagaimana cara Daud bertahan dalam proses yang dia hadapi. Yang pertama, dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan setia, Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, dia tetap bersukacita dalam Tuhan dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang ketiga, dia tetap memuliakan Tuhan dalam menjalani prosesnya. Sampai akhirnya dia berkata dan menyaksikan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini saudara, jalani apapun proses yang sedang saudara jalani. Jalani semuanya, tetap bertahan, jangan menyerah. Bertahanlah, jalanilah prosesnya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jalanilah prosesnya dengan tetap bersukacita dalam Tuhan, dan jalanilah prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Sampai akhirnya saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami kebaikan Tuhan, menang atas proses yang saudara alami dalam kehidupan saudara.
Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, di mana mereka mungkin sedang ada dalam proses, dan proses yang mereka jalani mungkin hari ini adalah proses yang berat, proses yang sulit. Tetapi dalam semua proses itu, ajar anak-anak-Mu tetap bertahan ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu untuk tetap bertahan, dengan tetap percaya kepadamu, dengan tetap bersuka cita dalam Engkau, dengan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, sampai akhirnya mereka akan mengalami dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka tetap mengalami dan bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan mereka alami, sehingga akhirnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka menerima dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya ajar anak-anak-Mu ini berkomitmen atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi,
Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan
dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.